Kita teruskan pembacaan kitab Minhaj Al-Firqatin Najiyah wa Ta'ifatil Mansurah. Metodologi atau cara beragamanya kelompok-kelompok yang mereka adalah kelompok yang selamat dan kelompok yang mereka ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita telah sampai kepada poin yang keempat pada pertemuan yang terakhir, yang mana penulis rahimahullah taala mengatakan bahwasanya kelompok yang selamat tersebut, metode atau cara beragamanya adalah mereka sangat mementingkan dan sangat memperhatikan tentang perkara tauhid, yang mana tauhid merupakan perbuatan seseorang tatkala dia mengesahkan ibadahnya hanyalah untuk Allah Subhanahu wa taala. Seperti dia hanya tujukan doanya hanyalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia hanya tujukan permintaan tolongnya hanyalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dia di dalam solatnya dia mengatakan ketika dia membaca Al-Fatihah, maka dia mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Karena hanya kepada Allah lah ketika itu dia mengatakan di dalam solatnya, dan juga hendaknya dia realisasikan apa yang dia baca di dalam solatnya tersebut di kehidupan sehari-harinya. Karena banyak kita lihat dan kita saksikan, seseorang mengatakan di dalam solatnya hanya kepada Allah lah dia meminta pertolongan, akan tetapi secara realitanya, secara alam nyatanya, ternyata dia masih percaya kepada perkara-perkara yang tidak masuk akal. Karena itulah para jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, merupakan cara metodologi seseorang yang kelak dia termasuk orang yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang ketika dia mendapatkan suatu kesulitan, dia hanya meminta pertolongan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tauhid merupakan inti dakwah dari para rasul yang Allah Subhanahu wa taala utus mereka kepada kaumnya. Dari Nabi Nuh alaihissalam yang Allah utus kepada kaumnya untuk mengajak kaumnya untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga kaum Nabi Hud alaihissalam, yang mana Nabi Hud alaihissalam diutus kepada kaumnya, yaitu kaum Ad, untuk menyeru dan mengajak manusia untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala utus Nabi Saleh alaihissalam kepada kaumnya, yaitu kaum Tsamud, untuk mengajak mereka mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga Nabi Shu'aib Allah utus kepada penduduk Madian, itu pun demi untuk mengajak kaumnya kepada tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga Nabi Ibrahim alaihissalam mengajak kaumnya dan juga ayahanda tercintanya untuk meninggalkan persekutuan-persekutuan kepada selain Allah Subhanahu wa taala dan mengajak mereka untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala ketika manusia bangsa Quraisy ketika itu menjadikan sesembahan-sesembahan dari apa-apa yang mereka buat dengan tangan mereka sendiri. Maka bagaimana mungkin logika akan bisa menerima ketika manusia membuat dengan tangannya sendiri Tuhan-Tuhan yang kemudian dia sembah Tuhan yang dia buat dengan tangannya sendiri tersebut. Oleh karena itulah para jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, perkara tauhid merupakan perkara yang penting bagi orang-orang yang mana mereka mengatakan bahwasanya mereka ingin ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana mungkin mereka mengharapkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi mereka tidak mentauhidkan dan mengesahkan Allah Subhanahu wa taala.